Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Pak Sofi pada pembelajaran antropologi untuk kelas 11. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi berikutnya. Yang kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang pengantar penelitian sosial hingga bagaimana menjelaskan tentang pengertian etnografi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara, di mana wawancara ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang kita inginkan ketika kita melakukan penelitian dengan metode etnografi. Nah, wawancara sendiri itu memiliki beberapa klasifikasi masing-masing. Mungkin bisa sambil dibuka buku antropologi halaman 30 ya. Atau mungkin nanti ketika ada yang saya sampaikan ini dirasa penting, silakan untuk menyiapkan catatan dan mencatat apa yang memang dirasa penting. Yang apa yang saya sampaikan itu mungkin bisa dicatat dengan baik. Oke, langsung saja saya bahas. Jadi jenis wawancara memiliki klasifikasi yang pertama, yaitu secara fisik ya. Wawancara secara fisik itu dibedakan menjadi dua, ada wawancara berstruktur dan wawancara tidak struktur. Yang dimaksud dengan wawancara berstruktur ini adalah kita ini sudah menyiapkan instrumen pertanyaan dari sebelum kita melakukan penelitian untuk kita sampaikan kepada informan, untuk menggali data kepada informan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita sudah menyiapkan instrumen pertanyaan yang terdiri dari 5W1H ataupun yang memang berkaitan dengan apa yang ingin kita eksplorasi pada informasi-informasi yang kita inginkan itu. Nah, maka wawancara berstruktur ini menyerupai checklist, sebab kita memiliki checklist sebuah data yang di situ ingin kita sampaikan kepada informan. Data itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, wawancara tidak berstruktur. Wawancara yang tidak berstruktur ini adalah wawancara yang ketika kita ketemu dengan informan, kita tidak menyiapkan instrumen pertanyaan terlebih dahulu, namun langsung secara otomatis kita seperti ya berdialog ataupun seperti saling berkomunikasi biasa, namun kita sudah menyiapkan konsep di mana secara otodidak langsung kita sampaikan kepada narasumber atau informan yang ingin kita gali, untuk kita dapatkan jawaban yang bernilai informasi-informasi yang kita inginkan. Jadi itu disebut sebagai wawancara yang tidak berstruktur, karena kita tidak menyiapkan pertanyaan sebelumnya sebelum kita ketemu dengan informan yang ingin kita temui. Nah, dari jenis wawancara kita masuk ke bagaimana wawancara ini ditinjau dari segi pelaksanaan. Kalau ditinjau dari segi pelaksanaan itu ada 3. Yang pertama wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas ini kita bebas menanyakan apa saja kepada informan untuk mendapatkan data yang kita inginkan ya. Jadi kita boleh menanyakan apapun yang ingin kita sampaikan
Nah, kelemahan dari wawancara ini karena kita tidak memiliki sebuah eh, kendali, kadangkala kita kurang fokus dengan masalah yang ada, sehingga kebanyakan pembicaraannya itu melebar. Sehingga wawancara bebas ini juga memiliki kekurangan itu, namun juga memiliki kelebihan di mana kita bila mana ini bisa semakin fokus. Dengan wawancara bebas ini kita bisa semakin mendalam untuk menggali data kepada informan atau kepada narasumber yang kita temui itu. Yang kedua, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin itu adalah sebuah teknik berwawancara ketika kita membawa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya itu secara lengkap, terperinci, dan di wawancara terpimpin ini kita sudah punya instrumen-instrumen pertanyaan yang memang sudah kita pilih untuk kita sampaikan kepada narasumber. Kelebihannya ini lebih fokus, tidak melebar. Kelemahannya yaitu tadi, kadangkala kita kurang bisa menggali data yang sebetulnya kita inginkan karena terlewati oleh pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya, atau bahkan lupa mungkin kita tidak menyampaikan itu kepada informan yang sedang kita wawancarai. Nah, selanjutnya adalah wawancara bebas terpimpin. Ini merupakan kombinasi atau gabungan dari dua wawancara, dari teknik bebas ataupun teknik terpimpin. Nah, kalau wawancara bebas terpimpin ini lebih enak karena kita bebas untuk menanyakan apapun yang kita inginkan, untuk menggali data yang ingin kita dapatkan, juga tetap memperhatikan instrumen pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya agar wawancara yang kita lakukan ini tidak melebar dan tetap fokus dengan masalah yang ada. Selanjutnya, laporan wawancara dengan informan. Jadi setelah selesai kita melakukan wawancara, kita akan menuliskan sebuah catatan yang disebut sebagai field note. Nah, field note ini merupakan catatan baik itu mulai dari kita perjalanan sampai kita kembali lagi ke rumah, bahkan juga bertemu dengan informan, hasil-hasil wawancara kita dengan informan. Nah, field note itu merupakan bentuk dari transkrip yang memang kita tulis hasil dari wawancara kita dengan informan. Nah, itu laporan wawancara dengan informan ya. Sebagai bentuk kita dapat menganalisis dengan cara etnografi. Kita perlu membuat field note ataupun transkrip wawancara hasil kita melakukan itu dengan informan, agar nantinya kita dapat lebih gampang dan dapat lebih mudah untuk melakukan teknik etnografi dalam menganalisis sebuah data yang kita dapatkan di lapangan. Selanjutnya, etika wawancara. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan informan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan positioning diri kita ketika kita bertemu dengan informan yang sedang kita wawancarai. Pertama, kita harus bersikap netral, yang artinya adalah kita tidak mencoba untuk berpihak dengan argumen apapun, ataupun ketika kita punya argumen sendiri, kita tidak mengajak informan tersebut berdebat ya. Jadi ketika kita melakukan teknik wawancara, kita harus benar-benar menghormati apa yang memang disampaikan oleh informan dengan tidak cara mendebatnya, walaupun kita punya pendapat sendiri yang mungkin bertentangan dengan informan tersebut. Yang kedua, ramah ya. Jadi kalau bisa itu sikapnya humble, tidak judes, tidak jutek ya. Yang ketiga, adil, yang intinya adalah ketika kita wawancara pada salah satu narasumber, bertemu dengan narasumber yang lainnya, kita harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan. Terus hindarkan ketegangan ya. Otomatis ketika ketemu dengan informan siapapun, dengan latar belakang apapun, jangan pernah nervous ya. Usahakan tidak nervous agar lebih enak dalam kita menggali data.
Objektif artinya kita tidak memasukkan opini-opini kita pribadi ketika kita menuliskan hasil wawancara kita dengan informan. Jadi ketika kita sudah selesai melaksanakan wawancara, kita menuliskan field note ataupun transkrip hasil wawancara, kita tidak memasukkan opini-opini kita ya. Terus yang selanjutnya adalah fleksibel ya. Intinya adalah kita menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, juga menyesuaikan diri dengan informan-informan yang sedang kita hadapi, meskipun kadangkala mungkin kita ya pandai-pandailah menempatkan diri kita. Kalau informan lagi sibuk ya kita nggak memaksa untuk ketemu saat itu juga, kita harus nunggu informannya itu longgar waktunya, ataupun contoh-contoh yang lain ya. Terus konsisten, intinya melaksanakan wawancara yang berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi bukan wawancara settingan ya, yang intinya adalah meminta agar yang menjadi informan itu mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kita harus konsisten. Oke, selanjutnya adalah pedoman wawancara. Yang dimaksud pedoman wawancara ini adalah ketika kita melakukan wawancara, kita tidak menyimpang dari fokus masalah penelitian yang sedang kita gali, dan wawancara itu bisa betul-betul secara optimal menggali data yang kita inginkan. Nah, dalam melakukan wawancara ya, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak menanyakan hal-hal yang peka atau sangat pribadi. Misalkan menanyakan tentang masalah keluarga ya, dan menanyakan tentang ya punya utang atau enggak lah. Ini kan hal-hal yang sensitif ya, sehingga tidak perlu untuk ditanyakan. Pintar-pintarlah dalam memilah pertanyaan ketika kita akan menyampaikan wawancara. Yang kedua, tidak memberikan pertanyaan yang sulit dijawab. Misalkan informan kita latar belakang pendidikannya itu SD, kita jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terlalu intelektual ya, sehingga bahasa-bahasa yang kita sampaikan sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan sebaiknya menarik minat responden untuk memberikan informasi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu mereka antusias untuk menjawabnya. Para informan-informan itu karena melihat dan mendengar pertanyaan kita itu begitu sangat excited ya, mereka menjawab informasi-informasi yang ingin kita dapatkan. Terus yang keempat, pertanyaan-pertanyaan diberikan sebaiknya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak responden. Nah, kadang-kala melakukan penelitian-penelitian yang agak dalam tanda kutip sensitif itu biasanya juga agak menyulitkan ya, karena memang kadangkala membuat informan juga sulit untuk menjawabnya, sehingga tidak membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang menyinggung perasaan ataupun juga dapat menjatuhkan martabat pihak, orang, instansi, lembaga yang lainnya gitu ya. Itu pedoman wawancara yang harus diperhatikan baik-baik. Nah, keuntungan dan kekurangan metode wawancara. Jadi sebetulnya metode wawancara itu memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kadangkala ada yang memang menganggap bahwa metode ini memiliki kelebihan tertentu, juga memiliki kekurangan tertentu. Nah, kesimpulan dari yang memang nanti bisa dibaca sendiri ya, ini sangat banyak sekali. Inti dari keuntungan metode wawancara itu, ketika kita melakukan wawancara, kita akan lebih dapat menggali informasi dengan detail ketimbang kita hanya menyiapkan model seperti kuesioner ataupun seperti ya hanya pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan kertas atau menggunakan kuesioner biasa ya. Jadi kalau wawancara itu lebih enak. Oke. Terus kalau kekurangannya, kadangkala karena kita harus bertemu dengan informan, kita memang betul-betul harus memanajemen waktu dengan baik ya. Terus juga hasilnya untuk kita dapat membuat sebuah catatan itu lebih panjang waktunya. Tapi keunggulannya, kita dengan metode wawancara, data kita ini lebih valid
ketimbang kita hanya menggunakan kuesioner, ya. Dan juga butuh waktu, tenaga, biaya yang cukup banyak, ya. Itu kekurangannya untuk metode wawancara ini. Next, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian etnografi, kita harus memperhatikan bagaimana ketika kita sudah mendapatkan data untuk kita tuliskan dalam laporan penelitian yang akan kita buat. Tahap pengolahan data, ya, ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada editing, yang kedua ada coding, yang ketiga ada tabulating. Nah, jadi editing ini adalah ketika kita sudah melakukan wawancara untuk menggali data. Nah, kita menggunakan catatan-catatan yang sudah kita buat dari hasil wawancara tersebut untuk dikumpulkan dan dijadikan satu, di mana data itu nanti kita akan menganalisnya dengan coding. Coding yang kedua ini adalah bagaimana kita memberikan kode-kode pada jawaban para responden yang bersifat kualitatif. Coding ini maksudnya lebih gampangnya seperti ini. Jadi ketika kita sudah menulis hasil dari wawancara yang sudah kita rekam menggunakan alat dokumentasi perekam suara, kita garis bawahi, ya, atau kita stabilo. Nah, ini gampangnya seperti itu, mana ide-ide pokok penting yang memang akan kita cantumkan nanti dalam pembahasan laporan penelitian yang kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah tabulating. Tabulating ini adalah kita membuat sebuah tabel-tabel, ya, di mana tabel ini ada 4 bentuk, ada induk, teks, frekuensi, dan silang. Gampangnya begini, tabulating ini boleh dilakukan atau tidak dilakukan, tergantung bagaimana kebutuhan kita dalam menjelaskan secara rinci penelitian yang kita lakukan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, ya, untuk tabel-tabel ini, ya. Induk ini seperti apa, teks ini seperti apa, frekuensi seperti apa, silang ini seperti apa. Tapi pada intinya metode etnografi ini biasanya tidak memakai tabel. Yang memakai tabel itu metode kuantitatif dengan penelitian menggunakan angka. Jadi etnografi ini tidak banyak yang menggunakan tabel, ya, lebih banyaknya menggunakan coding. Nah, jadi kalau tabel ini, ya, karena kita mungkin membutuhkan perhitungan angka dan yang lain sebagainya, maka tabel ini perlu untuk dimasukkan dalam laporan penelitian. Tapi biasanya dalam metode etnografi tidak perlu memasukkan tabel ini. Nah, yang kedua, jenis pengolahan data. Jadi setelah kita sudah mendapatkan data terus menganalisisnya, bagaimana caranya kita mengolah data yang kita punya ini agar menjadi sebuah laporan penelitian. Kita pahami dulu, etnografi itu selalu menggunakan metode penelitian kualitatif, ya, bukan metode penelitian kuantitatif, ya. Jadi metode etnografi itu digunakan dalam penelitian dengan jenis kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Tapi di sini perlu juga saya sampaikan bahwa metode kuantitatif itu pengolahan datanya seperti apa. Jadi ini, ya, pengolahan data kuantitatif itu lebih pada bagaimana kita menghitung rumusan-rumusan sehingga mendapatkan sebuah jawaban, ya, di mana angka menunjukkan lebih banyak pada sebuah fakta yang bagaimana. Nah, di fakta yang kita temukan lebih banyak kebenarannya itulah yang akan kita jadikan sebuah patokan dalam menyampaikan laporan penelitian. Nah, itu membutuhkan banyak sekali cara. Namanya metodenya itu survei, bukan metode etnografi. Nah, kita menentukan ada yang namanya kuesioner, ada yang namanya hipotesis, populasi, variabel penelitian. Variabel itu pun ada dependen dan independen seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang kemarin itu. Itu metode penelitian survei yang menggunakan cara kuantitatif, ya. Nah, sedangkan untuk metode etnografi itu pengolahan datanya dengan jenis penelitian kualitatif, di mana kita harus memahami ada beberapa, ya. Yang jelas ini disimpulkan menjadi 2. Yang pertama, kita melakukan cara dengan mereduksi data.
Yang kedua, lalu kita menyajikan data yang kita punya. Reduksi data ini adalah seperti yang kita lakukan di wawancara. Kita merekam, mencatat, memilih mana ide-ide pokok yang harus kita ambil untuk kita tulis di laporan penelitian. Jadi kita mereduksi data itu sehingga pokok-pokok permasalahan itu bisa kita cari solusinya dari informan yang sudah kita wawancarai. Itu akhirnya nanti bisa tercatat dengan tersusun, terstruktur dengan baik, tersusun dengan baik, terorganisir dengan baik sesuai kebutuhan dari fokus masalah penelitian yang ingin kita teliti. Yang kedua, penyajian data. Jadi setelah kita melakukan reduksi, ya, kita langsung menyajikan data yang kita punya dengan menuliskan itu dalam laporan penelitian ya. Tapi jangan lupa tetap kita nanti akan memilah data mana yang kita ambil dan mana yang kita buang karena itu tidak penting. Terus ini nanti fungsinya juga mempermudah kita dalam menyimpulkan dan menginterpretasi data. Terus yang ketiga adalah ya melengkapi mungkin ketika kita kurang dalam melakukan pengamatan di lapangan ya. Oke. Selanjutnya mengambil kesimpulan ya. Jadi setelah kita sudah mendapatkan berbagai macam informasi, kita tinggal mengambil kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, oke. Perlu dicatat juga bahwa sebelum melakukan semua ini atau sebelum mengarah ke bagaimana ketika kita membuat sistematika laporan ilmiah, kita melakukan kegiatan pengamatan suatu yang ingin kita teliti itu disebut sebagai observasi. Ya, jadi observasi itu adalah pengamatan. Ketika kita melakukan penelitian, cara yang kita lakukan pertama kali itu adalah observasi. Tanpa observasi kita tidak akan bisa melakukan penelitian, karena observasi itu terjun ke lapangan. Lapangan yang dimaksud ini bukan lapangan sepak bola, tapi lapangan tempat yang akan kita teliti itu. Observasi ini ada dua macam. Observasi yang memang bersifat umum, hanya mengamati saja, dan observasi partisipan. Observasi partisipan ini adalah kita tidak hanya mengamati tapi juga ikut mengikuti segala macam aktivitas subjek penelitian yang kita teliti. Subjek itu adalah para informan yang sedang kita teliti itu. Misalkan ketika kita mau meneliti tentang kesenian, maka kita juga mengikuti kesenian tersebut, mulai dari bagaimana cara sampai akhir kita mengikutinya. Itu observasi partisipan. Ini perlu catatan tambahan ya. Sekarang kita mengarah ke submateri tentang bagaimana cara membuat laporan ilmiah dengan metode etnografi ya. Oke. Sebelum kita membuat laporan ilmiah metode etnografi itu, pertama kita harus fokus dengan penelitian yang kita buat. Apa sebetulnya masalah yang ingin kita teliti, kasus apa, peristiwa apa, kesenian apa, budaya apa, dan yang lain sebagainya ya. Yang kedua, teknik penulisan laporan ilmiah. Nah, sebelum kita akan melakukan laporan penelitian berbentuk metode etnografi, jangan pernah lupa tentang bagaimana ketika kita membuat paragraf dalam menjelaskan setiap hasil dari penelitian yang kita ingin sampaikan. Nah, di dalam alinea, alinea ini berkaitan dengan unsur-unsur di dalam paragraf ya. Jadi di dalam alinea itu ada ide pokok yang ada di depan dan ada di belakang, ya kan? Biasanya itu disebut dengan sebuah paragraf dengan induktif atau deduktif. Nah, di sini ada beberapa jenis ketika kita ingin menuliskan sebuah laporan ilmiah. Yang pertama ada alinea deskriptif. Alinea deskriptif itu alinea atau paragraf yang memang berisi tentang pemaparan suatu hal yang ingin dibicarakan atau yang ingin dibahas. Jadi kalau kamu pengen membahas tentang budaya, salah satu kesenian Ojung di Trawas, nah kamu menceritakan itu
bagaimana kesenian ini mulai dilakukan oleh masyarakat, caranya bagaimana. Ini namanya alinea deskriptif. Yang kedua, alinea deduktif. Alinea deduktif ini lebih pada sebuah konsep menjelaskan penjabaran konsep tersebut. Nah, misalkan bagaimana kamu melakukan penelitian itu, berapa lama, rencana penelitiannya bagaimana. Ini alinea deduktif namanya ya. Sehingga kamu menyampaikan penelitian itu enak, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cara-cara yang sistematis dan ilmiah. Ini alinea deduktif ya, contohnya nanti bisa dibaca. Nah, kalau alinea induktif itu dimulai dari pemaparan data atau deskripsi dan akan ditutup dengan sebuah kesimpulan penelitian. Jadi alinea induktif itu lebih pada bagaimana menyimpulkan hasil dari yang kita dapatkan. Begitu ya. Contohnya sudah ada, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang jenis-jenis laporan ilmiah. Ada berbagai macam laporan ilmiah yang memang ditulis dalam kaidah-kaidah sistematika penelitian sosial. Yang pertama ada monograf atau laporan lengkap. Ini sangat terperinci sekali ya, lengkap step by stepnya. Yang kedua ada artikel ilmiah. Ini biasanya berisi tentang bagaimana kita membuat sebuah penelitian, lalu penelitian itu tentang apa, fokus masalahnya apa, pembahasannya bagaimana. Ini lebih pada artikel. Biasanya ini sering kita temukan di koran ataupun di jurnal-jurnal, skripsi dan yang lain sebagainya. Makalah-makalah ini termasuk jenis artikel ilmiah. Ada yang namanya laporan ringkas. Ini bisa disebut summary report atau saya bisa menyebutnya paper ya. Laporan ringkas ini berisi tentang studi-studi yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat yang sering ditulis kembali dalam bentuk yang mudah dimengerti dan bahasa yang tidak terlalu teknis. Ini lebih pada tulisan-tulisan yang berisi opini ya. Laporan ringkas seperti itu. Jadi opinimu tentang suatu kebijakan kamu tulis kembali. Nah, laporan untuk para pembuat kebijakan ini disebut dengan action report ya. Action report ini biasanya disponsori, mendapatkan sponsor dari pemerintah, sponsor dari instansi, lembaga, karena ini digunakan untuk pedoman membuat kebijakan. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting, yaitu bagian tentang bagaimana sistematika laporan penelitian. Jadi dalam laporan penelitian ya, ini ada beberapa unsur-unsur yang memang harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama ya, sebentar, saya blok dulu ya. Yang pertama, di bab yang pertama itu isinya adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang penelitian ya. Latar belakang penelitian itu berkaitan dengan apa yang memang ingin kita teliti, lalu masalah apa yang kita temukan, juga tentang bagaimana nantinya penelitian ini kita daya gunakan, karena di dalamnya itu ada tujuan, ada manfaat, dan juga ada rumusan penelitian ya. Prosedur penelitian yang mencakup desain, metode, pengumpulan data, teknik analisis data yang kita gunakan dalam penelitian. Terus yang ketiga, menguraikan mengenai kesimpulan hasil-hasil penelitian. Nah, jadi ada latar belakang, ada metode, ada sistematika penulisan. Nah, ada kegunaan dan manfaat, tujuan dan manfaatnya seperti apa. Nah, ini ya. Oke. Ketika kita membuat sebuah laporan penelitian, etnografi pertama pasti ya di cover depan itu ada judul. Ya, ada judul penelitian. Misalkan budaya kesenian Ujung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Itu judulnya ya. Nah, terus yang kedua, kata pengantar biasanya berisi tentang ya ucapan terima kasih,
terus juga menyampaikan ini untuk dedikasi kepada siapa, isi dari kata pengantar seperti itu. Terus daftar isi ini berisi tentang bab-bab yang memang kita tulis dalam laporan penelitian kita, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan lain sebagainya. Nah, di bab pertama ini ada yang namanya pendahuluan. Ya. Pendahuluan ini berisi tentang fokus masalah yang ingin kita teliti. Ya. Kita ingin meneliti apa dalam pendahuluan itu, kita tulis di situ. Nah, di dalam pendahuluan ini isinya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana, kenapa, apa, siapa, dan yang lain sebagainya. Jadi kita merumuskan masalah ini supaya dalam tulisan kita yang ada di latar belakang itu lebih fokus dengan masalah yang ada. Nah, ini masalah dan tujuan penelitian itu di bab pendahuluan ini. Nah, setelah itu ada tujuan dan manfaat. Biasanya tujuan itu secara praktis dan secara teoritis. Kalau tujuan secara praktis itu lebih pada bagaimana penelitian yang kita buat ini berguna untuk instansi lembaga kita ataupun berguna untuk siapa. Nah, kalau teoritis itu lebih pada berguna untuk ilmu pengetahuan atau kamu memiliki planning dan rencana yang seperti apa. Sama dengan manfaatnya juga, punya manfaat praktis dan manfaat teoritis. Terus di bab yang kedua itu ada yang namanya kajian teori Kajian teori itu berisi tentang, jadi kita menemukan teorinya siapa yang kita gunakan untuk menganalisa latar belakang atau untuk menganalisa masalah yang kita dapatkan di lapangan. Baru setelah itu bab yang ketiga itu adalah metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada beberapa unsur. Satu, jenis penelitian kita, apakah jenisnya kualitatif ataukah kuantitatif. Pasti kalau etnografi penelitian yang kita lakukan berarti jenisnya adalah penelitian secara kualitatif. Yang kedua, mungkin ada tentang subjek penelitian. Unsur yang kedua ini berkaitan dengan siapakah yang ingin kita teliti. Kalau kita ingin meneliti tentang kesenian ujung adalah para pelaku seni tersebut. Para pelaku seni tersebut. Subjeknya adalah mereka yang melakukan seni tersebut, warga Kecamatan Trawas. Nah, key informan itu adalah informan kunci, di mana ketika kita melakukan penelitian, kita menemukan orang yang memang ingin kita wawancara pertama kali, yang nanti akan membuka wawancara kita kepada siapa orang-orang yang memang kredibel untuk kita dapatkan informasinya. Nah, di situ posisinya siapakah keinforman kita. Mungkin kalau kita meneliti contoh kesenian ujung di Kecamatan Trawas, kita bisa meneliti menuju ke kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Trawas. Nanti kepala desa akan mengarahkan kepada Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna akan mengarahkan kepada para anggotanya yang melakukan kegiatan tersebut, atau kepada masyarakat atau kepada anak muda yang memang melakukan kesenian tersebut. Nah, ini merupakan sebuah metode penelitian. Setelah itu sumber data kita. Dari mana saja sumber data kita? Bisa dari kepala desa, dari siapa itu perlu kita tulis nantinya. Terus juga teknik pengambilan data. Unsur dalam metode penelitian yang perlu ditulis adalah teknik dalam mengendalikan data, mendapatkan data. Apa yang memang ingin kita dapatkan di situ. Pertama, teknik penggalian data bisa kita lakukan dengan dokumentasi, baik berupa foto, rekaman, video, dan yang lain sebagainya. Itu perlu kita jelaskan di situ. Yang kedua, dengan tambahan referensi dengan tambahan referensi. Terus yang ketiga, tambahan referensi itu bisa dengan internet, buku, ataupun referensi-referensi dari media cetak, koran,
artikel dan berita online dan yang lain sebagainya. Lalu wawancara dan observasi, ya, itu perlu kita tulis dalam metode penelitian yang kita lakukan. Nah, baru menganalisis data. Nah, isi dari analisis data ini berkaitan dengan ketika data sudah kita dapatkan, kita teknik menganalisisnya bagaimana. Ya, teknik analisis data ini seperti ya tadi, kita menggunakan cara yang seperti apa? Menggunakan coding, deskriptif, atau menggunakan tabulasi dan yang lain sebagainya. Terus hasil penelitian, ya. Baru setelah kita sudah selesai hasil penelitian ini di bab ketiga, di bab keempat, ya, bisa kita sebut pembahasan. Di bab keempat ini hasil penelitian itu mulai dari penemuan-penemuan yang kita dapatkan, hasil penafsiran atau interpretasi, bagaimana kita menggeneralisasi, saran-saran, kebijakan dan yang lain sebagainya yang kita temukan di lapangan. Nah, setelah itu ringkasan, kesimpulan-kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah kita lakukan. Setelah itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini di bab terakhir, ya. Setelah itu lampiran-lampiran yang berisi misalkan surat izin, berisi tentang data-data dan lain sebagainya. Nah, oke ya. Jadi itu tadi penjelasan yang bisa Pak Sofi berikan untuk materi kali ini. Next, kita akan coba langsung praktek bagaimana cara untuk menulis laporan penelitian. Tapi sebelum itu juga nanti bagaimana cara kita dalam berwawancara, cara kita dalam menggali data, cara kita dalam menulis sistematika laporan. Kita nanti coba untuk langsung praktek, ya, supaya kita bisa bagaimana menerapkan metode etnografi ini dalam sebuah penelitian. Jadi next project akhir kita adalah kita sudah punya atau setiap orang punya yang namanya laporan penelitian masing-masing, dan itu hasil tulisannya sendiri, hasil penelitiannya sendiri. Itu nanti yang akan menjadi pilot project akhir di bab etnografi ini. Oke ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom komentar yang ada di beranda grup kelas kita di Google Classroom, dan itu nanti akan segera langsung saya balas pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin kalian sampaikan. Jadi pertemuan kita kali ini, silakan jangan lupa tetap nanti absennya di Google Classroom sesuai dengan jam pembelajaran kita. Pak Sofi pamit undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.